Jadi dari konsepnya ini pun udah dikirim ke bagian desain dekal ini ke ADS, yaitu konsep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama gua Doni Darmawan. Panggil sapaan gua Doni. Di sini gua lagi ada di workshopnya Kaos Custom Bike yang ada di Pancoran, Jakarta Selatan. Di sini gua akan nge-review motor Honda CR-F Rally 250 yang ada di samping gua. Mau tahu kelebihannya atau mau tahu lanjutnya? Jangan lupa di-subscribe, di-share, dan di-like. Jangan lupa notifikasinya dinyalain untuk informasi lanjutnya. Oke, di sini samping gua yang tadi udah gue jelasin, samping gua ini ada Honda CR-F Rally 250. Yang dimana tadi gua ada coba dan test ride ini motor. Untuk akselerasinya itu sangat, bisa dibilang tuh sangat mumpuni dan sangat enak untuk dikendarain. Mau saat keadaan macet, keadaan santai atau kosong. Dengan postur gua yang kurang lebih tanggung tingginya, dibilang tinggi enggak, dibilang ya begitulah pokoknya. Jadi untuk motor ini walaupun tinggi gua yang semampai, ini masih enak. Walaupun saat di lampu merah yang bikin capek lah ya motor-motor segini, tapi masih bisa untuk di-handling semuanya. Untuk aksesoris pendukungnya yang ada di unit Honda CR-F Rally 250, yang pertama yang akan subitin adalah handguardnya ini dari Buster. Dan di sini ada sedikit perubahan, akan gue tunjukin ya. Nah, bagian sini nih, yaitu fungsionalnya adalah untuk lampu sen. Jadi untuk mempermudah pengguna atau pengendara lainnya yang dari arah depan kita, gue kasih lihat dulu, gue nyalain nih. Nah, jadi ini tuh lebih gampang terlihat dari arah depan, entah kendaraan roda 2, roda 4, atau bahkan roda lebih. Ini gue akan bahas tentang lampu variasinya dari Cree, tipenya L4X. Ini dengan satu mode, yaitu mode kabut. Jadi saat kita touring jauh, perkendaraan jauh, ini warna kuning. Jadi saat kondisi kabut pun ini akan tembus dan masih terlihat dengan jangka penglihatan. Dan di sini ada untuk electric charger. Jadi kalau misalkan kita pakai G-Maps, pakai HP atau tab, itu masih bisa kita ngecas. Jadi nggak takut khawatir lowbat ataupun kekurangan daya baterai. Terus untuk stangnya ini pakai rental twin wall. Yang awalnya di mana ini masih standar ting-ting, terus dirubah untuk model adventure dan dengan tampilannya seperti ini dan requestan dari sang owner motornya. Dan oh iya, hampir lupa, untuk bracketnya ini handmade dari Kaos Custom Bike. Ini dibuat karena lampu sen yang nggak ada, kita pindahin di atas dan kita buat di sini lampu tambahan plus bracketnya. Agak sedikit keluar tapi masih tetap keren pokoknya. Dan untuk switch on lampunya ini kita pakai yang variasi model biasa lah. Engine on off, bukan engine on off, engine cut off. Terus top kita ini masih standar, cuma ganti kulitnya aja. Nih jadi nggak ngelepas pokoknya.
dari jati diri si motor ini. Dan untuk back rack ini handmade dari Kaos Custom Bike, produksi dari Kaos Custom Bike sendiri, terus ditambahin bag tas di belakang ini. Jadi fungsionalnya ini sangat banyak. Kalau misalkan kita khawatir naruh jas hujan di mana, kita nggak bawa backpack, kita bisa taruh di belakang. Jadi nggak khawatir kepenuhan atau gimana, ini masih ada bagasi belakang. Nah, setelah tadi gue bahas aksesoris pendukung lainnya yang ada di atas nih bagian Honda CR-F Rally 250, gue akan ngebahas dari si engine-nya atau si horsepower si motor ini. Sebelum gue test ride tadi, ini motor udah diservis dari Kaos Custom Bike. Jadi kurang lebih itu sebutannya adalah tune up. Diservis dan maintenance berkala dari bagian tangki, filter tangki, itu dicek semua bagian-bagian yang krusial, yang suka mampet atau apa, itu udah dicek semua, udah dibersihin dari maintenance. Terus udah di remap juga untuk si motor ini, dan dari TB atau throttle bodinya itu udah digurah, udah dibersihin juga, udah disemprot bagian inject, pakai semprotan inject cleaner. Terus untuk pembuangannya ini atau exhaustnya kita pakai double muffler dari ProSprit. Tipenya itu TX series. Dia itu tetap berfungsional. Double mufflernya itu dua-duanya tetap kepake. Jadi bukan hanya ya ala-ala atau gaya-gaya tipis, tapi ini tetap fungsionalnya juga ada, dan tarikannya itu lebih gimana ya, dari sebelum servis, setelah servis masuk di Kaos Custom Bike ini lebih enak. Gasnya lebih ngeblar lagi, lebih spontan, nggak pakai uhui tapi ya. Jadi lebih enak, tarikannya lebih enak pokoknya. Buat berkendara jauh, dan untuk bahan bakarnya lumayan lebih irit saat diservis di sini. Nah, untuk bagian wheelsetnya atau bagian kaki-kakinya dari roda depan kita akan ngebahas. Ini udah tapak lebar ya. Bannya dual purpose dari Pirelli. Ukurannya itu 120 per 70 bagian depan. Untuk bagian belakang ini ukurannya 170 per 60. Ini untuk akselerasi di jalan saat gue pakai riding itu tuh masih enak. Dan untuk USD dan shock bagian belakang itu masih empuk lah, masih enak banget untuk handlingnya saat nikung, terus saat riding lurus, trek lurus itu masih enak banget. Dan di sini akhirnya gue akan ngebahas tentang yang pernah kita tahu atau anak-anak tahun kurang lebih ya 90-an lah, tentang action figure dari Gundam. Di sini dari sang owner motor itu nggak mau kehilangan atau kenang-kenangan masa kecilnya dulu. Jadi dari konsepnya ini pun udah dikirim ke bagian desain decal ini ke ADS, yaitu konsep Gundam. Konsep Gundamnya ini dipakai karena untuk mengenang masa-masa dulu, masa-masa lampau, masa-masa kecil dengan tontonan animasi atau action figure dari Gundam. Jadi pengaplikasiannya ini di motor dan gak hilang untuk jadi diri CR-F Rally, dengan masih ada look dari logo CR-F, tulisan rally-nya, terus ada Gundam, ada Space Force tuh bagian kayak apa ya, bolong-bolong engine segala macem tuh masih kelihatan banget. Dan untuk tampilan looks-nya di jalan ini pokoknya nggak hilang deh jati diri dari CR-F Rally. Dari hitam putihnya, ada stripping biru kuning dan segala macam itu masih kece lah pokoknya, masih modern, masih bagus lah tampilannya. Pokoknya itu nggak kalah dengan dekal-dekal yang lainnya, dan bahkan masih dapat dan nggak kalah lah sama motor-motor lainnya. Untuk kurang lebih gue review motor Honda CR-F Rally 250 ini cukup sekian, dan thanks untuk Kaos Custom Bike
Jakarta Selatan, Pancoran tepatnya. Thanks untuk servisnya dan maintenance-nya itu sangat worth it lah. Sangat bagus dan sangat baik responsifnya. Dan untuk dari selesainya, digunain motornya lebih enak lagi dan tarikannya lebih mantap sih pokoknya. Kurang lebihnya mohon maaf kalau misalkan ada salah-salah kata, tapi tetap jangan lupa di subscribe channelnya, di share kontennya jika bermanfaat, dan jangan lupa nyalain loncengnya untuk konten-konten yang berikutnya. Salam satu aspal dari gua Doni, gas terus.